Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Muhammad Hawari dengan NIM 411210100076. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas 1 sampai tugas 9 dari mata kuliah Studio Perancangan 2. Nah, tugas saya ini membahas mengenai gedung hotel 7 lantai. Saya dari kelompok 4 dan bagian tugas saya yaitu pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bawah. Nah, di sini ada tugas 1, yaitu tugas 1 adalah top drawing atau gambar kerja dari bangunan yang ditinjau. Nah, di sini ada daftar isinya dari seluruh gambar yang ada di sini. Ini ada denah lantai 1, ada denah lantai 2, kemudian denah lantai 3, lantai 4, denah lantai 5, lantai 6, lantai 7, dan lantai atap. Kemudian ada gambar potongan, dan ini potongan AA, dan ini potongan BB. Kemudian ada gambar tampak depan, dan ini tampak samping kiri, ini tampak belakang, dan ini tampak samping kanan. Kemudian juga ada denah strukturnya. Ini denah struktur lantai 2 sampai 5, ini lantai 6 sampai 7, dan ini lantai atap. Dan ini ada detail pendulangan balok. Jadi di sini ada 24 tipe balok yang sudah didetailkan masing-masing penulangannya di gambar ini. Nah, itu tadi ada yang detail penulangan lantai 2 sampai 5, ada yang lantai 6 sampai 7. Kemudian ini terakhir ada lantai atap. Lalu ini denah penulangan plat lantai. Nah, ini juga ada detail penulangan plat lantainya. Ada yang S1. Maksudnya di sini adalah plat lantai dengan tulangan satu arah. Dan ini adalah plat lantai dengan tulangan dua arah. Kemudian di sini ada denah tipe kolom. Tipe kolom di sini tipikal dari lantai 1 sampai 7 dengan dimensi yang sama dan penulangan yang sama. Ini adalah detail penulangan kolomnya. Itu menggunakan 10 diameter 22. Dan ini ada denah fondasi tiang pancang. Dan ini adalah gambar potongan dari tiang pancangnya, potongan CC dan potongan DD. Ini tadi di denah juga dijelaskan, ini potongan DD untuk yang sana, yang CC yang biasa. Nah, ini denah tipe pile cap. Jadi di detail penulangannya ada 4 tipe pile cap. Nah, ini penulangan pile cap 1, ini pile cap 2, pile cap 3, dan ini pile cap 4. Kemudian ada juga denah finishing dinding. Jadi ini juga diperlukan untuk tugas-tugas berikutnya untuk kebutuhan dinding. Ini dinding lantai 2 sampai 7. Dan ini ada dinding ada denah pola lantai. Nah, pola lantai juga diperlukan untuk tugas-tugas berikutnya. Ini tadi lantai 1 dan ini lantai 2 sampai 7. Kemudian juga ada denah plafon. Itu lantai 1 dan ini ada lantai 2 sampai 7. Kemudian juga ada denah pintu dan jendela lantai 1. Nah, ini denah pintu dan jendela lantai 2 sampai 7. Nah, ini ada detail kusen pintu dan daun pintunya. Kemudian ini detail kusen jendela dan daun jendela. Kemudian ini yang terakhir ada denah plumbing lantai 2 sampai 7. Kemudian tugas berikutnya yaitu tugas 2. Tugas 2 itu adalah metode pelaksanaan dan spesifikasi teknis. Untuk pekerjaan saya di metode pelaksanaan itu ada pekerjaan persiapan lahan, pekerjaan tiang pancang, dan pekerjaan pile cap dan beam. Nah, ini pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan persiapan lahan itu
Ada ini peralatan yang dibutuhkannya, ada bulldozer, excavator, grader, loader, cangkul, sekop, garpu tanah, pompa air, teodolit, waterpas, dan tali dan patok. Kemudian urutan pekerjaannya adalah sebagai berikut, yaitu ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan pekerjaan. Nah, ini di tahapan persiapan ini kita melakukan survei terlebih dahulu, kemudian mengukur batas-batas lahan. Kemudian tahapan pekerjaan ada penyelidikan tanah, pembersihan lahan, pembebasan tanah, pemadatan tanah, pemotongan dan pengurungan tanah, penyiapan drainase sementara, pengukuran dan pematokan, pengelolaan akses jalan, dan fasilitas pendukung seperti direksi kit atau gudang sementara. Kemudian juga ada metode pelaksanaan pekerjaan tiang pancang. Ini ada peralatan yang dibutuhkannya, ada hydraulic pile driver, ada diesel hammer, drop hammer. Nah, kemudian ini ada urutan pekerjaannya. Nah, ini ada tahapan persiapan. Di tahapan persiapan kita mempersiapkan lokasi di mana alat pemancang akan diletakkan. Kemudian persiapan alat pemancangannya juga. Lalu ada tahapan pekerjaannya, yaitu ada mobilisasi tiang pancang, penurunan tiang pancang dari alat transportasinya, kemudian tempat penyimpanan tiang pancang, lalu pemancangan tiang pancang itu sendiri. Kemudian ada metode pelaksanaan pekerjaan pile cap. Nah, di sini alat-alatnya hampir sama dengan tadi yang pancang, tapi ini tidak ada alat ini hydraulic pile driver. Nah, kemudian ini peralatannya ada teodolit, waterpas, excavator, bor beton, pompa air, bar cutter, multiplek, concrete pump, vibrator, kompresor, ini ada trowel, lighting, dan alat pelindung diri. Kemudian ada urutan pekerjaannya. Ini di tahapan persiapan itu ada pembacaan gambar, ada pekerjaan pembersihan lapangan, ada pekerjaan pengukuran, persiapan lahan, persiapan alat dan bahan, dan juga persiapan perlengkapan K3 atau APD. Kemudian tahapan pekerjaan pile cap itu ada penggalian, pembobokan. Pembobokan ini pembobokan tiang pancang itu dikarenakan untuk mencapai elevasi yang dibutuhkan. Kemudian pekerjaan urungan dan lantai kerja. Lalu pekerjaan pembersihan pile cap, kemudian pekerjaan pekisting, kemudian pekerjaan pengecoran pile cap, dan pekerjaan perawatan beton atau curing. Itu untuk metode pelaksanaannya. Kemudian ada spesifikasi teknisnya. Untuk spesifikasi teknis ini dijelaskan secara umum, itu ada pekerjaan tanah. Ini ada dijelaskan juga spesifikasi teknis untuk galian, urugan, kemudian untuk uji labnya, lalu pemadatan, pengawasan mutu pemadatan, kemudian ini juga ada spesifikasi teknis pekerjaan bekisting. Jadi ini perencanaan pemasangan bekistingnya ada, dan toleransi pemasangan bekisting. Ini ada pembongkaran bekisting, juga ada tahapan-tahapannya yang harus memenuhi standar. Kemudian material untuk bekistingnya juga ini ada dijelaskan apa yang digunakan, dan pekerjaan pembersihan ini juga ada spesifikasi teknisnya, baja yang digunakan. Kemudian ada spesifikasi teknis pemasangannya, dan ini ada pekerjaan beton.
Kemudian campurannya juga harus diperhatikan. Nah, di sini untuk kolom lantai 1 sampai 7 itu pakai FC 35 MPa, kemudian balok, plat dan tangga ada FC 30 MPa dan pile cap FC 35 MPa. Kemudian ada, nah ini perbaikan kerusakan apabila ketika dibongkar bekisting ada permukaan beton yang rusak. Nah, ini ada speknya juga. Dan finishing. Nah, kemudian ada ini pekerjaan perawatan beton atau pekerjaan curing. Ini ada speknya. Nah, ini suhu angin dan kelembapan udara. Kemudian ini juga perlindungan terhadap kerusakan mekanis. Jadi gunanya dilakukan pekerjaan perawatan beton. Nah, kemudian setelah metode pelaksanaan dan spek dibuat, kemudian lanjut ke tugas 3, itu ada WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, di sini pekerjaan yang saya ambil yaitu pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bawah. Di sini pada pekerjaan persiapan ada pekerjaan persiapan itu kan level 2, kemudian di level 3-nya ada pekerjaan pembersihan lahan, pekerjaan pengukuran lahan, dan pekerjaan pembuatan fasilitas pendukung. Kemudian di level 4-nya itu, di level 4 dari pembersihan lahan ada penebangan tumbuhan, ada pembersihan permukaan tanah. Kemudian di level 4 dari pengukuran lahan juga ada penentuan as bangunan dan pematokan as bangunan. Lalu di level 4 dari pekerjaan pembuatan fasilitas pendukung itu ada pembuatan direksi kit, kemudian pekerjaan pemasangan pagar proyek, dan pembuatan gudang sementara. Kemudian ini juga pekerjaan struktur bawah, itu level 3-nya ada pekerjaan fondasi, kemudian level 4-nya ada pekerjaan pemancangan tiang pancang. Lalu ada juga level 3-nya itu pekerjaan pile cap. Nah, level 4-nya ada pekerjaan penggalian, pekerjaan pemasangan bekisting, pekerjaan pemasangan pembesian, pekerjaan pengecoran, pekerjaan perawatan beton, kemudian pekerjaan urugan tanah, dan pekerjaan pemadatan tanah. Lalu juga di pekerjaan struktur bawah ada pekerjaan tanah. Itu pekerjaan urugan tanah untuk elevasi lantai, dan juga ini ada pemadatan tanahnya. Itu saja untuk WBS-nya yang saya ambil, pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bawah. Kemudian lanjut ke analisa quantity. Nah, di analisa quantity ini sudah sesuai dengan WBS yang tadi. Jadi di level 2 tadi ada pekerjaan persiapan, di level 2-nya, di level 3-nya ada pembersihan lahan. Nah, ini tadi pembersihan lahan. Kemudian ada penebangan tumbuhan dan pembersihan permukaan tanah. Nah, ini ada penebangan tumbuhan dan pembersihan permukaan tanah. Itu dianalisa kuantitinya berapa, kebutuhan volumenya berapa. Kemudian ini didapatkan untuk penebangan tumbuhan itu seluas 1166,63 meter persegi. Dan untuk pembersihan permukaan tanah juga sama. Lalu level 3 yang berikutnya itu tadi ada pengukuran lahan, yaitu penentuan as bangunan dan pematokan as bangunan. Nah, ini penentuan as bangunan juga sudah diukur. Ini dalam satuan hektar, karena di AHSP-nya nanti itu dalam satuan hektar. Kemudian ada pematokan as bangunan juga ada, ini ada 16 titik patok yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada pekerjaan pembuatan fasilitas pendukung. Ini. Nah, itu di level 4-nya ada pembuatan direksi kit, pekerjaan pemasangan pagar proyek, dan pembuatan gudang sementara. Nah, ini ada direksi kit, itu luasnya 50 meter persegi, kemudian pemasangan pagar
Itu panjangnya 132,5 meter lari dan pembuatan gudang sementara itu luasnya 64 meter persegi. Nah, ini lanjut untuk pekerjaan struktur bawah. Tadi di level 3-nya itu ada pekerjaan fondasi dan level 4-nya pekerjaan pemasangan tiang, pemancangan tiang. Nah, ini kan level 3-nya, dan level 4-nya ada pekerjaan pemancangan tiang panjang. Nah, ini kuantitinya itu total panjang tiangnya itu 770 meter lari. Ini terdiri dari beberapa fondasi. Nah, ini ada terdiri dari 77 fondasi. Satu fondasinya itu panjangnya 10 meter lari. Nah, sementara kebutuhan fondasinya itu 77 buah, jadi total pemancangannya itu ada di 770 meter lari. Kemudian pekerjaan pile cap. Ini juga ada pekerjaan penggalian. Untuk tiap-tiap tipe pile cap di sini sudah dicari volumenya, dan totalnya itu pekerjaan penggalian untuk pile cap itu 241,83 meter kubik. Dan ini juga bookistingnya dari keseluruhan tipe pile cap itu totalnya 318,13 meter persegi. Kemudian pekerjaan pembesian dari seluruh tipe pile cap itu totalnya ada 11.651,97 kg, dan pekerjaan pengecoran dari seluruh pile cap itu totalnya 74,58 meter kubik. Perawatan betonnya itu ada di 318 meter persegi, dan urugan tanah untuk bekas galian tadi itu ada 48 meter kubik, dan pemadatan tanahnya juga sama 48 meter kubik. Lalu ada pekerjaan tanah. Ini berikutnya itu pekerjaan tanah, ada pekerjaan urugan tanah dan pemadatan tanah untuk peninggian elevasi lantai. Ya, ini di sini totalnya urugan tanahnya itu yang dibutuhkan adalah 154,44 meter kubik. Nah, kemudian pemadatan tanahnya juga di sini ada 38,61 meter kubik. Nah, ini untuk pekerjaan yang saya ambil, pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bawah sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya itu pekerjaan struktur atas. Nah, kemudian dari analisa quantity ini atau tugas 4 ini lanjut ke tugas 5, yaitu bill of quantity. Nah, bill of quantity ini adalah rekapitulasi dari kuantitas yang sudah didapat dari analisa quantity. Nah, di sini ada beberapa rekapan dari pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bawah. Dari kuantitasnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini ada penebalan tumbuhan dengan kuantitas sekian, pembersihan permukaan tanah, penentuan as bangunan, pematokan as bangunan, pembuatan direksi kit, pekerjaan pemasangan pagar, pembuatan gudang sementara, kemudian ada pekerjaan pemancangan, ada pekerjaan penggalian pile cap, casting pile cap, pembersihan pile cap, pengecoran pile cap, perawatan beton pile cap, urugan tanah untuk galian pile cap, dan pemadatan tanah untuk urugan tanah pile cap. Dan juga ada pekerjaan tanah, itu ada urugan tanah untuk peninggian elevasi lantai dan pemadatannya. Ini untuk nomor-nomornya, dan uraian ini sudah sesuai dengan WBS. Dan kemudian lanjut ke tugas 6. Tugas 6 itu AHSP, analisa harga satuan dan analisa durasi. Nah, untuk analisa harga satuan ini saya ambil dari peraturan menteri, dari lampiran peraturan menteri. Itu di sini sudah saya ambil untuk pekerjaan persiapan tadi yang untuk
penebangan tumbuhan itu ada tebas-tebang 1 meter persegi, itu totalnya 44.000 untuk 1 meter perseginya. Kemudian ada pembersihan permukaan tanah, di situ saya ambil 1 meter persegi pembersihan dan pengupasan permukaan tanah. Itu totalnya 18.000 untuk 1 meter persegi. Dan ada pengukuran lahan. Nah, ini yang tadi pengukuran lahan atau untuk penentuan as bangunan. Nah, penentuan as bangunan di sini saya pakai pengukuran ulang topografi seluas 1 hektar. Nah, ini untuk 1 hektar itu totalnya 2.400.000. Ini pemasangan satu buah patok dengan panjang 1 meter lari. Nah, ini untuk pekerjaan pemasangan satu buah patok itu 123.000. Kemudian ada pekerjaan pembuatan fasilitas pendukung. Di sini pembuatan 1 meter persegi direksi kit itu untuk 1 meter perseginya dibutuhkan 6.957.615. Lalu pembuatan 1 meter lari pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter, itu untuk 1 meter larinya dibutuhkan Rp810.528. Ini juga untuk yang berikutnya itu pembuatan gudang sementara pakai analis harga satuan yang sama dengan direksi kit. Itu untuk 1 meter perseginya dibutuhkan Rp6.957.615. Kemudian untuk pekerjaan struktur bawah, di sini ada yang tadi pekerjaan tiang pancang. Pekerjaan tiang pancang di sini saya ambil analis harga satuannya itu per meter lari penetrasi spoon pile diameter 50 cm secara mekanis. Jadi harga untuk tiap meter lari penetrasi tiang pancang. Nah, itu harganya di sini sudah diketahui yaitu 855.441 perak untuk tiap meter lari penetrasi tiang pancang. Tadi kan totalnya 77 meter lari. Kemudian ada pile cap. Di sini saya pakai penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 0 sampai dengan 1 meter. Karena tinggi pile cap saya tidak sampai 1 meter tadi. Hanya 750 mili atau 75 cm. Ini untuk 1 meter kubik penggaliannya itu butuh harga 108.124. Dan untuk bekisting saya pakai pemasangan 1 meter bekisting untuk fondasi telapak. Di sini harganya adalah 304.968 perak. Kemudian untuk 1 kilogram penulangan. Nah, ini termasuk untuk pile cap juga. Nah, ini dengan BJTP atau BJTS diameter lebih besar dari 12 mm. Di sini untuk pile cap saya pakai diameter 22, itu lebih besar dari 12 mm, maka bisa digunakan analis harga satuan yang ini. Ini totalnya untuk 1 kilogram itu harganya 25.935. Kemudian untuk 1 meter kubik pengecoran itu harganya adalah 1.251.315. Itu dengan beton ready mix dengan FC 35 MPa non fly ash. Ini totalnya 1.251.000. Nah, untuk menyirami permukaan betonnya itu totalnya harganya 23.000. Nah, ini yang urugan kembali tadi 91.000 dan pemadatan tanah untuk urugan ini harga satuannya itu adalah 26.565. Kemudian pekerjaan tanah ini ada urugan tanah yang tadi untuk peninggian elevasi lantai. Nah, itu 1 meter kubiknya harganya Rp228.505. Dan untuk 1 meter kubik pemadatan pasir ya
Untuk pendingin elevasi lantai tadi itu harganya Rp19.803. Ya, itu untuk analisa harga satuannya. Kemudian untuk analisa durasinya, nah di sini analisa durasinya dibutuhkan data koefisien dari AHSP. Nah, jadi jika sudah diketahui volume pekerjaannya dan koefisiennya, itu baru bisa dilanjutkan ke analisa durasi. Jadi langkah awalnya itu ditentukan dulu jumlah orangnya berapa dan jumlah timnya berapa. Di sini misal dibutuhkan jumlah orangnya itu 8 dengan jumlah tim 2, berarti ini ada 16 orang karena satu tim itu 8 orang. Nah, untuk pekerjanya. Kemudian dihitung produktivitasnya. Nah, produktivitasnya ini jumlah orangnya ini dibagi dengan koefisien yang didapat dari AHSP tadi. Nah, dibagi dengan koefisien, kemudian dikali dengan jumlah tim yang digunakan. Jadi terlihat produktivitasnya di sini adalah 64. Nah, dengan produktivitas 64 ini, dia mampu mengerjakan ini 1100 meter persegi ini dalam berapa hari? Itu. Nah, ini caranya itu tinggal tadi volume pekerjaannya itu dibagi dengan produktivitasnya. Jadi 1166 meter persegi ini bisa dikerjakan dalam waktu 18,23 hari dengan produktivitas 64. Itu dibulatkan jadi 19 hari untuk pekerjaan tebas tebang ini. Karena produktivitasnya tadi 64. Jadi seperti itu untuk menentukan durasi pekerjaan. Untuk yang lainnya juga sama seperti itu, kita tentukan dulu jumlah orangnya, jumlah timnya, nanti dapat produktivitasnya, kemudian didapat durasinya dari volume dibagi produktivitas. Nah, dari volume dibagi produktivitas. Kemudian, nah ini tadi yang satuannya hektar itu sama, ini produktivitasnya 2, maka ini bisa diselesaikan dalam waktu 0,07 hari atau dibulatkan itu 1 hari. Kemudian yang lainnya juga sama, ini seperti itu, dan analisanya seperti itu. Kemudian di sini rekapnya. Nah, untuk pembersihan lahan ini totalnya 79 hari. Ini untuk pekerjaan persiapan totalnya 79 hari, pembersihan lahannya 38 hari, pengukuran tanah 2 hari, dan pembuatan fasilitas pendukung itu 39 hari. Kemudian pekerjaan struktur bawah, fondasi itu dibutuhkan 18 hari, dan parkep itu dibutuhkan 17 hari, dan pekerjaan tanah dibutuhkan 5 hari. Jadi total di sini untuk pekerjaan persiapan 79 hari, untuk pekerjaan struktur bawah 40 hari. Atau dalam minggu ini 14 minggu dan 7 minggu. Nah, kemudian setelah tugas 6 itu selesai, yaitu tadi ASP dan analisa durasi, dilanjutkan ke tugas 7, yaitu RAB, rencana anggaran biaya. Nah, di RAB ini hanya mengalihkan dari kuantitas yang tadi sudah didapatkan di BOQ dengan harga satuan yang sudah ditentukan di AHSP. Jadi tadi untuk tebas tebang kan kuantitasnya 1166 meter persegi dan harga satuannya itu 44.000. Maka dikalikan itu hasilnya adalah 52.135.639. Itu untuk tebas tebang tumbuhan saja. Nah, untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Nah, di sini untuk
pembersihan lahan totalnya itu 73.400.433. Untuk pengukuran lahan totalnya 2.258.372. Kemudian untuk pekerjaan pembuatan fasilitas pendukung di sini totalnya adalah 900.563.199. Kemudian totalnya untuk pekerjaan persiapan itu ada di 976.222.005 rupiah. Kemudian pekerjaan struktur bawah untuk tadi pemancangan fondasi itu totalnya harganya 658 juta. Untuk pekerjaan pile cap itu totalnya ada 531.841.783. Dan pekerjaan tanah itu peninggian tanah tadi totalnya ada 36.054.906 rupiah. Dan totalnya untuk pekerjaan struktur bawah itu 1.226.586.490 rupiah. Nah, itu untuk rencana anggaran biaya pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bawah. Untuk total keseluruhan itu ada di 20.617.041.851 rupiah. Kemudian dari RAB yang sudah saya jelaskan barusan itu bisa dibuat CBS-nya. Ini kembali ke tugas 3 karena tadi tugas 3 baru dijelaskan WBS atau Work Breakdown Structure, dan di sini bisa dibuat untuk CBS-nya atau Cost Breakdown Structure-nya karena RAB-nya sudah dibuat, sudah fix, dan bisa dibuat untuk cost breakdown-nya. Nah, ini untuk tadi pekerjaan persiapan itu totalnya seperti yang saya sebutkan di RAB tadi ada 976.222.005 rupiah. Dan untuk pekerjaan struktur bawah itu totalnya ada di 1.226.586.490 rupiah. Nah ini untuk keseluruhan nilai proyek. Di level satunya itu ada 20.617.041.851 rupiah. Jadi untuk CBS. Ini sama saja, ini rekap RAB-nya. Nah, kemudian ini setelah tugas 7 selesai, dilanjutkan ke tugas 8 yaitu network planning. Nah, network planning untuk pekerjaan persiapan dan struktur bawah ini dilakukan secara berurutan terus ya. Jadi penebangan tumbuhan ini pembersihan permukaan tanah ini baru bisa dilakukan ketika penebangan tumbuhan selesai dilaksanakan. Kemudian penentuan as bangunan ini bisa dilakukan setelah pembersihan permukaan tanah selesai dilakukan. Terusnya sampai terakhir. Sampai pemadatan tanah untuk pendingin elevasi tanah pun bisa dilakukan kalau pekerjaan urugan tanah ini selesai dilakukan, dan ini lanjut ke pekerjaan struktur atas untuk yang pembersihan ini. Nah, ini pekerjaannya untuk persiapan dan struktur bawah itu adalah lintasan kritis. Jadi pekerjaannya tidak bisa ada yang ditunda untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya. Nah, ini network planning-nya. Kemudian tugas 9 juga ada bar chart. Nah, ini bar chart-nya. Nah, ini untuk penebangan tumbuhan itu predecesornya tidak ada karena ini adalah pekerjaan yang paling awal dilakukan. Nah, untuk pembersihan permukaan tanah itu ada predecesornya 3SS. Ini artinya pekerjaan di nomor 3 di baris 3 ini dilakukan ini start to start, dan pekerjaan di baris nomor 4 ini dilakukan start to start atau secara bersamaan, startnya mulainya dengan pekerjaan yang di baris nomor 3. Jadi seperti ini gambarnya.
Dan untuk ini 4SS plus 75 artinya dilakukan setelah pekerjaan nomor 4 ini selesai 75%. Dan ini juga 6SS atau berbarengan dengan penentuan as bangunan. Dan nah ini pembuatan direksi kit itu bisa dilakukan setelah pemasangan pagar proyek. Nah, pemasangan pagar proyek ini bisa dilakukan ketika pematokan as bangunan selesai dilaksanakan. Kemudian ini juga pembuatan gudang itu bisa dilakukan setelah pembuatan direksi kit. Nah, ini fondasi juga pemancangan ini bisa dilakukan setelah dari ketiga pekerjaan ini selesai dilaksanakan. Ini yang paling terakhir itu adalah pembuatan gudang sementara. Nah, kemudian untuk pekerjaan pile cap di sini juga ada nih pekerjaan penggalian dilakukan bersama setelah pekerjaan pemancangan ini selesai 75%. Atau kan pemancangan fondasi itu ada beberapa titik dan mungkin di titik awal itu sudah selesai, jadi bisa dilakukan penggalian untuk pile cap. Kemudian pemasangan bekistingnya juga dilakukan bersamaan dengan penggalian. Kemudian pekerjaan pembersihannya juga dilakukan setelah bekisting selesai. Pengecoran setelah pembersihan selesai, curing juga setelah pengecoran selesai, dan urugan tanah juga setelah curingnya selesai. Pemadatan tanah itu dilakukan bersama dengan urugan tanah. Dan ini juga pekerjaan tanah itu urugan tanah untuk elevasi lantainya dilakukan setelah pekerjaan pemadatan ini selesai semua. Dan pemadatan tanahnya juga dilakukan bersamaan dengan pekerjaan urugan tanah ini. Oke, itu untuk bar chart tugas 9. Kemudian di tugas 9 juga ada kurva S. Ini kurva S. Ini kurva S untuk keseluruhan pekerjaan dari kelompok kami. Nah, ini pekerjaan yang saya kerjakan itu pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bawah. Itu ada di sini. Nah, bisa zoom dulu. Nah, ini jadi sebelum itu untuk membuat kurva S ini dibuat dulu bobot pekerjaannya. Nah, bobot pekerjaan itu caranya adalah harga ini nih, harga tiap item pekerjaan ini dibagi dengan total harga keseluruhan pekerjaan dan dikali 100, itu nanti Anda dapat dalam satuan persen. Dan di sini untuk penebangan tumbuhan ini adalah 0,25%-nya dari keseluruhan pekerjaan. Itu adalah bobot pekerjaan. Dan durasi ini tadi didapat dari analisa durasi. Ini 4 minggu, ini dalam satuan minggu. Nah, makanya di sini ini setelah durasi bobot itu didapat, bisa diplotkan di tabel ini. Jadi bobotnya ini dibagi dengan berapa lama durasi dia dilaksanakan. Jadi ini 4 minggu, maka dibagi 4 di sini. Bagi 4. Dan untuk berikutnya juga sama, dan untuk penempatan itu bisa mengikuti dari bar chart yang di Microsoft Project. Penempatannya, nah ini kan tadi yang paling atas penebangan tumbuhan dan pembersihan permukaan tanah itu dilakukan bersamaan atau barengan. Nah, di sini juga maka dilakukannya start itu bersamaan. Dan untuk seterusnya juga seperti itu. Ini untuk penentuan as bangunan di minggu keempat. Kemudian, nah ini pemasangan pagar ada di minggu ke-1 dan kedua pada bulan kedua. Kemudian direksi kit setelah pemasangan pagar ini. Nah, kemudian ini gudang sementara ada di 4 minggu bulan ketiga. Ini setelah itu baru pemancangan fondasi dan pekerjaan pile cap
itu seperti ini urutan pekerjaannya. Lalu pekerjaan tanah atau elevasi lantai ini juga seperti ini. Ini berdasarkan dari bar chart-nya di Microsoft Project. Karena biar sesuai yang di sini dengan yang di bar chart urutan pekerjaannya. Nah, itu untuk pekerjaan yang saya kerjakan, itu pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur bawah. Itu tadi sampai di sini. Nah, nanti setelah ini selesai diplot di tiap minggunya, di bawahnya itu, nah, ada bobot rencana kemajuan per minggu. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan seluruh bobot pekerjaan yang dilaksanakan di minggu tersebut. Nah, ini juga sama. Nah, jadi, nah ini di bawahnya kumulatifnya. Jadi kumulatif dari pekerjaan bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan di minggu sebelumnya ditambah dengan bobot pekerjaan yang dilaksanakan di minggu tersebut. Itu kumulatif. Nah, nanti di sini di akhir makanya nilainya harus 100%. Karena secara kumulatif berarti seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%. Oke. Seperti itu untuk membuat kurva S. Lalu masih di tugas 9, itu yang terakhir ada histogram. Nah, histogram di sini saya buat itu ada jadwal tenaga kerja. Nah, di sini ada histogram itu kan di tugas itu disebutkan bahwa seluruh sumber daya, yaitu histogram tenaga kerja, histogram material, dan histogram peralatan. Nah, di sini untuk tenaga kerja saya buat dulu jadwalnya. Jadi di sini template-nya seperti kurva S tadi, tapi bedanya di sini adalah jumlah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang bekerja untuk ini tadi tebas tebang 1 meter persegi tumbuhan ini. Itu jumlah tenaga kerjanya 304. Atau jika tadi di analisa durasi itu seperti ini. Nah, ini yang 8 ini dikali dengan jumlah tim itu kan 16. Nah, 16 itu adalah untuk per hari atau orang hari nih. Itu pekerja dalam satu hari ada 16 orang. Nah, untuk dalam satu item pekerjaan ini kan dibutuhkan 19 hari. Berarti dari 16 tadi itu dikali dengan 19. Itu totalnya ada 304. Nah, 304. Itu munculnya dari situ. Jadi di satu hari itu ada 16 pekerja dan ini dikerjakan dalam waktu 19 hari, maka totalnya itu ada 304 pekerja yang bekerja. Nah, ini makanya di sini dibagi 4. Nah, ini berarti yang ada di sini itu jumlah tenaga kerja dibagi durasi. Itu berarti ada 76 pekerja dalam satu minggu. Nah, dalam satu hari itu berarti 76 ini dibagi jumlah hari kerja dalam waktu satu minggu. Itu seperti itu untuk jadwal tenaga kerja. Untuk plotnya juga sama seperti kurva S tadi, sesuai durasinya. Jadi kan 4 minggu, berarti di plotnya 4 minggu. Untuk urutannya juga sama seperti kurva S. Nah, jika sudah selesai ini sampai yang punya saya itu pekerjaan struktur bawah, itu bisa dibuat histogram tenaga kerjanya. Nah, ini. Nah, jadi ini histogram tenaga kerjanya ada mandor, ada kepala tukang, ada pekerja, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang cat, tukang las, tukang listrik, tukang pipa, juru ukur, pembantu juru ukur,
tenaga terampil operator, tenaga ahli pratama, dan operator stamper. Nah, ini adalah histogram tenaga kerja untuk keseluruhan pekerjaan. Jadi ini disatukan. Jadi untuk ini tadi, ini direkap ya dari yang tadi di sini. Untuk mandor itu di minggu pertama ada 20 pekerja. Nah, ini kan minggu pertama kan hanya ini nih. Nah, berarti kan mandor yang 10 tambah 10. Tuh. Itu totalnya 20 dan ini untuk pekerjanya ada 114. Berarti kan yang 76 tambah 38. Oke. Itu seperti itu untuk membuat histogram. Nah, ini histogram tenaga kerja saya. Ini untuk mandor, batu tukang ini seperti ini, dan untuk material juga sama. Itu tadi diplotkan dulu seperti ini. Nah, ini kemudian ada histogram materialnya. Nah, histogram material di sini saya buatkan sebanyak 83 material. Jadi di sini ada 83 histogram. Nih. Nah, ini ada patok ukur, ada paku payung, kaso, dinding triplek, fondasi pasangan, GRC, paku asbes gelombang, paku asbes, ada ya ini cat dinding, seng gelombang, paku, semen Portland, pasir beton, kerikil, air. Nah, itu sebanyak 83 histogram. Jadi seluruh bahan di sini saya plotkan histogramnya. Ya. Ini bahannya ada di sini. Jadi di sini ada bahan yang sama kan. Jadi untuk keseluruhan material di sini ada 83 material yang digunakan. Nah, untuk peralatan juga sama. Caranya seperti itu. Untuk jumlah peralatannya di sini sesuai dengan durasinya. Jadi 1 minggu 1 alat gitu. Nah, untuk ini histogramnya peralatan itu sama cara membuatnya tadi. Nah, di sini ada 7, total ada 7 peralatan. Nah, ini ada terpas, ada theodolit, ada crawler crane, ada driver hammer, cutter baja beton, banner baja, kemudian ada stamper. Nah, itu sudah selesai untuk histogram keseluruhan pekerjaan. Dan untuk tugas dari mata kuliah studi perancangan 2 ini sudah cukup sampai di situ. Dari tugas 1 sampai tugas 9 tadi saya sudah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.